Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Stanley di channel Edukeren. Cukup lama saya tidak memposting video. Makin gugup karena udah lama nggak posting ya. Tidak memposting video. Dan kali ini di postingan kali ini saya ingin membahas tentang konteks bisnis. Kebetulan saya ingin membahas sedikit tentang VTube, aplikasi yang sedang booming, menjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Oke teman-teman, pada tanggal 16 Februari yang lalu itu VTube mengeluarkan pengumuman resmi di mana aplikasi mereka akan menjalankan maintenance gitu dari tanggal 17 Februari 2021 sampai awal Maret. Oke teman-teman, bisa baca di pengumuman ini ya yang saya taruh. Intinya teman-teman, mereka atau VTube ini ingin supaya aplikasinya makin bagus, tetapi juga yang paling penting adalah mereka ingin menyesuaikan dengan regulasi yang ada di Indonesia lewat lembaga-lembaga terkait teman-teman. Jadi teman-teman bisa mengakses informasi VTube ini dari halamannya, itu Instagram, Facebook, dan Twitter yang ada di tertera di gambar ini teman-teman. Oke. Nah, jadi itu yang pertama teman-teman. Dan sekarang jadi ibaratnya VTube ini masih masa tenang gitu. Nah, di masa tenang ini teman-teman ada banyak info-info yang beredar, dan itu yang akan saya ingin bahas sedikit. Oke, kita lanjut ya. Kemudian teman-teman, 28 Februari 2021 VTube kembali mengeluarkan pengumuman resmi. Nah, teman-teman bisa pause kemudian baca informasinya. Ini secara umum teman-teman artinya adalah VTube tetap terus sementara mengusahakan untuk mengikuti regulasi-regulasi dari arahan dari Satgas Waspada Investasi supaya VTube masuk pada jalur yang legal dan bisa diterima mekanisme VTube untuk menjalankan bisnis di negara Republik Indonesia. Oke teman-teman, itu poinnya. Teman-teman bisa pause kemudian baca itu datanya ya. Oke teman-teman, kemudian kita lanjut. Pada tanggal 1 Maret 2021 kemarin, OJK merilis tentang lampiran entitas ilegal pada bulan Maret. Teman-teman bisa lihat, nanti bisa buka di situsnya OJK teman-teman. Yang kita tahu bersama bahwa VTube ini sedang dalam pro dan kontra apakah legal atau tidak ilegal gitu ya. Nah, pada bulan Maret ini OJK telah merilis bahwa VTube tidak masuk lagi dalam entitas yang ilegal. Artinya apa teman-teman? Saya tidak mau berasumsi, tapi di sini kita bisa lihat bahwa VTube benar-benar sementara berjuang untuk mengurus legalitasnya. Makanya OJK tidak lagi menaruh di dalam list sebagai investasi yang ilegal. Nah teman-teman semua, inilah entitas yang dirilis oleh OJK pada bulan Maret, tanggal 1 Maret kemarin. Teman-teman bisa baca ada sekitar 28, dan di sini ada beberapa yang cukup mungkin teman-teman familiar atau teman-teman ikut yang entitasnya termasuk di dalam. Nah, ini disebut ilegal teman-teman karena pasti OJK sudah menemukan keganjalan ya. Tapi kita nggak tahu ke depan apakah mereka akan mengurus atau enggak tentang legalitasnya supaya bisa mengikuti regulasi. Kita tunggu saja teman-teman. Tapi teman-teman bisa baca ada beberapa yang pasti sangat booming sekarang dan itu sudah dinyatakan ilegal untuk saat ini. Ini berdasarkan data ya, bukan asumsi saya. Oke teman-teman. Ya kita lanjut teman-teman. Mungkin ada yang bertanya, dalam masa maintenance ini VTube ngapain? Nah, jadi sesuai data yang saya dapat dari channel Telegram mereka mengadakan special education program setiap hari yang mereka sebut dengan masa tenang. Jadi teman-teman, ini bisa diikuti lewat channel YouTube dan juga ada Zoom dari VTube ini. Nah, jadi teman-teman juga bisa buka Instagram, Facebook, dan channel YouTube dari VTube ini. Itu yang saya temukan. Jadi kesimpulan saya teman-teman, jadi bagi para member, ikutilah informasi lewat sumber yang tepat dan benar. Jangan dengar media yang memberitakannya itu sepihak gitu ya. Tapi ikutilah informasi yang tepat lewat sumber yang tepat, yaitu lewat VTube sendiri. Nah, kemudian teman-teman, kita menantikan ke depan bagaimana perkembangan VTube ini karena sudah tidak terdaftar di entitas ilegal dari OJK. Jadi kita berharap supaya VTube ini bisa benar-benar legal dan kemudian bisa dijalankan dengan baik, dan kemudian
bisa membantu perekonomian begitu banyak masyarakat yang ada di Indonesia ini. Oke teman-teman, sekian dulu, terima kasih. Jangan lupa subscribe. Mohon maaf kalau ada yang salah-salah.